Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 8 tentang sahabat dari seberang. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa arti dari sahabat? Nah, sahabat itu adalah seseorang yang selalu mendampingi kita dalam suka dan duka. Nah, seseorang ini juga bisa dipercaya dan memberikan dukungan tanpa syarat. Nah, kalau arti dari sahabat dari seberang yaitu teman yang berasal dari tempat yang jauh atau berbeda, seperti dari kota atau meskipun jarak memisahkan kita, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini seperti ada handphone, ada laptop, ada tablet. Nah, ini memungkinkan kita untuk komunikasi yang mudah antara sahabat dari seberang, dan ini menciptakan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman belajar satu sama lain dan memperkuat ikatan meskipun tidak berada di tempat yang sama secara fisik. Nah, dengan adanya sahabat dari seberang, kita tidak hanya memiliki teman, tetapi juga menambah wawasan kita tentang dunia yang lebih luas, meningkatkan toleransi, dan belajar macam-macam keberagaman. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara kita berkenalan yang baik di media sosial? Nah, cara berkenalan yang baik itu ada beberapa macam. Nah, ini contohnya. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri dengan nama dan nama panggilan yang mudah diingat. Nah, jadi kita harus memperkenalkan diri kita yang lengkap, nama lengkapnya dan nama panggilannya siapa. Nah, yang kedua yaitu kita bisa bertanya tempat tinggalnya. Kita bisa tanya di mana tempat tinggalnya si sahabat kita ini. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan kata-kata yang untuk menarik agar kita selalu ada obrolan, seperti bertanya makanan kesukaannya, bertanya hobinya begitu. Nah, selain itu kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan kepada sahabat baru kita ini. Kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa-bahasa yang menyakiti hatinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam percakapan. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam-macam percakapan, yaitu kita bisa percakapan di radio dan melalui radio, dan selanjutnya kita bisa percakapan di televisi dan juga panggilan video melalui internet. Kita bisa video call, jadi kita tahu wajah teman kita, wajah sahabat kita, dan kita bisa mengobrol lebih asik lagi. Nah, juga kita bisa menggunakan percakapan langsung, yaitu bertemu secara fisik. Nah, kita saling bertemu dan mengobrol di situ. Nah, di sini Ibu ada contoh percakapan langsung. Nah, ini contoh percakapannya. Seperti ini, di sini ada 2 orang anak yang mereka berbeda tempat tinggalnya. Mereka satu sekolahan tetapi berbeda asalnya. Yang satu berasal dari Bali dan satu berasal dari Jawa. Nah, ini contoh perkenalannya. Di sini antara Bisma dan Budi. Nah, ini contoh percakapannya. Bisma, hai, namaku Bisma, kamu siapa? Budi menjawab, hai, aku Budi, senang kenal kamu, Bisma. Bisma bertanya, aku baru pindah ke sini dari Bali, kamu asli sini? Budi menjawab, iya, aku tinggal di sini sejak kecil. Wah, dari Bali, seru ya? Di sana banyak pura-pura kan? Bisma menjawab, iya betul, aku sering ikut sembahyang di pura bersama keluargaku. Kalau di sini ada tempat khusus untuk ibadah? Budi menjawab, iya, ada masjid di dekat sekolah ini. Aku sering ke sana sama teman-teman. Bisma bertanya, oh seru ya? Aku jadi pengen
tahu lebih banyak tentang masjid? Nanti kamu cerita ya. Budi menjawab, tentu aku juga mau tahu tentang pura dan tradisi di Bali. Yuk kita jadi sahabat. Bisma menjawab, yuk, senang bisa bertemu denganmu. Budi menjawab, aku juga senang punya teman baru seperti kamu, Bisma. Nah, itu tadi contoh percakapan antara Bisma dan Budi yang berlatar belakang yang berbeda. Budi dari Jawa dan Bisma dari Bali. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara berkenalan melalui internet. Yang pertama yaitu meminta izin dan ditemani orang tua atau orang dewasa lain yang bisa dipercaya. Yang kedua, tetap bersikap sopan. Jadi walaupun tidak melalui internet, walaupun berkenalan secara langsung, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan kita harus bersikap yang sopan. Yang ketiga yaitu tidak membagikan informasi pribadi, karena kita belum begitu sepenuhnya mengenal mereka yang kita kenal melalui internet. Jadi kita harus tetap waspada dengan data pribadi kita. Yang keempat yaitu lapor ke orang tua atau guru jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman atau cemas, takut, jijik, dan malu. Jadi jika ada hal yang merasa ganjal, kalian harus lapor ke orang tua atau ke gurunya. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.